Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, selamat petang, senang sekali jumpa kembali bersama saya Kara Fahmi kali ini di Berndo TVRI Bengkulu untuk edisi hari ini di Senin awal pekan. Nah untuk kebersamaan kali ini kita akan membahas satu tema dengan narasumber kita, yaitu tema kita yang pertama yaitu mengenai waspada penyakit DBD atau demam berdarah dengue. Dan untuk narasumber kita yaitu ada Bapak Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Provinsi Bengkulu, yaitu ada Bapak Ruslian. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Dan juga ada Bapak Rozi Eka Putra selaku Ketua RT 28 Geraha Mas. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Baik, nah kita tahu bahwa pemirsa di rumah untuk kasus dari DBD di Bengkulu sendiri itu mulai meningkat dan tentunya karena curah hujan yang cukup tinggi juga yang terjadi di Provinsi Bengkulu, dan untuk itu kita akan membahas tema kita tentang waspada penyakit demam berdarah dengue. Nah kita ke Pak Ruslian terlebih dahulu nih. Nah selaku dari Kabid Pencegahan dan juga Pengendalian Penyakit Dinkes Provinsi Bengkulu ini, DBD ini saat ini sudah termasuk ke golongan apa nih Pak? Waspada atau berbahaya atau seperti apa nih? Ya, DBD ini masih dikategorikan waspada karena dari pantauan kita di pelaporan dari puskesmas dan rumah sakit, yaitu oleh tenaga surveilen, sudah menurun dalam 3 minggu ini. Oke, ya, sudah menurun dalam 3 minggu ini. Dalam 3 minggu ini. Meningkat. Tapi sempat meningkat puncaknya di minggu ke-12, yaitu bulan Maret. Itu meningkat, mungkin mudah-mudahan hanya pada saat itu puncaknya, yaitu di minggu ke-12, di mana jumlahnya seprovinsi Bengkulu pada minggu ke-12 itu 232 kasus. Mencapai 2.000. 232. 232 kasus. Dalam satu waktu ya, yaitu minggu ke-12. Dan menurun di minggu ke-13 144, minggu ke-13 minggu ke-13 144, minggu ke-14 128, dan minggu ke-15 itu 99. Artinya sudah menurun lebih di atas 100% dari puncaknya di minggu ke-12 kemarin. Oke, berarti saat ini masih waspada. Masih waspada ya, karena kurang lebih 99 kasus yang terjadi ya kan. Oke, nah menurut dari Bapak Ruslian sendiri ini, penyebab dari peningkatan dari kasus demam berdarah ini sendiri apa sih Pak? Apakah ketidaktahuan masyarakat atau karena hal lainnya mungkin yang menyebabkan hal tersebut? Sebelum kita berbincang dengan Ketua RT tentunya. Ya, jadi penyebabnya itu kita ketahui pada musim hujan dan panas ini yang tidak menentu ya. Pada saat kemarau atau pada saat tidak hujan itu nyamuk bertelur. Jadi begitu kena air hujan, nyamuk itu menetas. Jadi telurnya itu menetas sehingga pada waktu hujan ini dia cepat sekali menetas sehingga populasi dari nyamuk Aedes aegypti itu lebih cepat dari bukan musim hujan gitu. Jadi selain itu ya lingkungan kita ya, mungkin lingkungan kita ini karena genangan-genangan air yang dimana genangan air tersebut tidak tertutup ya, kemudian tidak dialirkan, kemudian juga sampah-sampah yang berbentuk kaleng ataupun botol-botol plastik itu yang juga dapat tempat wadah bertelur nyamuk Aedes aegypti, sehingga itulah yang penyebabnya itu dari nyamuk itu sendiri. Ya begitu. Perkembangbiakan dari nyamuk Aedes aegypti lebih sendiri, cepat ya? di musim hujan. Lebih cepat di musim hujan. Oke. Nah, untuk pengetahuan dari masyarakat tersebut itu sudah diberitahukan kembali tentunya oleh dari pihak yang terkait atau seperti apa sih Pak? Ya di sejak kita pantau minggu pertama ya, pengalaman kita tahun kemarin juga pada Agustus itu terjadi peningkatan. Nah, dibanding tahun 2024 ini peningkatannya ada di bulan Maret
yaitu Februari Maret. Kalau tahun lalu itu peningkatannya di bulan Agustus. Nah, jadi mungkin karena faktor cuaca juga di bulan Maret 2023 kemarin tidak terjadi musim hujan ya. Nah, jadi kita sudah melakukan himbauan kepada seluruh dinas kesehatan kabupaten kota dan ke seluruh puskesmas agar meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat. Oke. Ya, meningkatkan penyuluhan tentang DBD dan sudah dilakukan oleh puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten kota secara keliling ya melalui pengeras suara. Mereka menyampaikan kepada masyarakat agar kita melaksanakan 3M yaitu menguras, menutup dan mengubur barang-barang bekas ataupun kalau masih bisa didaur ulang untuk didaur ulang. Oke. Itu sudah dilakukan oleh puskesmas dan dinas kesehatan. Oke, baik. Kita ke Pak Rozi nih selaku masyarakat ataupun juga ketua RT dari RT 28 Geraha Mas. Geraha Mas ini di mana, Pak? Kalau boleh tahu? Perumahan Geraha Mas ini berada di daerah Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut. Oke, baik. Nah, di lingkungan Bapak sendiri mungkin untuk kasus DBD ini sendiri itu sudah ada yang terjadi atau seperti apa, Bapak? Kalau di lingkungan saya sendiri, itu khusus di Perumahan Geraha Mas. Ya. Di Perumahan Geraha Mas itu terdiri dari 3 RT dan RT tetangga ada juga. Jadi sudah ada terdapat kasus DBD positif tentu hasilnya. DBD positif. Positif, ya. ya, Oke, positif. dan sudah dirawat ke rumah sakit? Sudah dirawat ke rumah sakit. Itu terjadi awalnya sekitar bulan Februari. Bulan Februari. Awal. Itu terjadi pada anak-anak, orang dewasa atau seperti apa? Anak-anak ada, terus kemudian orang dewasa juga ada. Oke, nah baik. Untuk menyikapi hal tersebut, apakah dari pihak terkait ketua RT dan sebagainya setelah terjadinya adanya kasus, apa yang dilakukan Bapak? Alhamdulillah saya selaku ketua RT selalu intensif dengan warga, alhamdulillah. Berkat dukungan dari warga juga. Jadi pas begitu terjadi kasus positif DBD, jadi saya langsung ambil tindakan menghimbau pada warga untuk membersihkan lingkungan khusus di RT 28 pada dasarnya karena itu wilayah saya. Terus kemudian kita selalu konsultasi dengan Ibu Lurah dan Bu Lurah berkoordinasi dengan puskesmas tentunya. Oke, baik. Kita langsung mengambil tindakan, Tindakan apa saja yang dilakukan pada saat itu, Bapak? Kita langsung melakukan gotong royong untuk rumah masing-masing pada dasarnya terlebih dahulu, rumah masing-masing. Baik. Dan informasi mengenai 3M yang tadi dibilang sama Pak Ruslian tentunya itu sampai tidak ke masyarakat. Kalau dari Bapak sendiri, apakah Bapak mengetahui hal tersebut? Kalau untuk proses 3M dan sekarang kan ada juga yang namanya program dari pemerintah itu PSM. Ya, PSM. Jadi pada dasarnya mungkin warga pada dasarnya sudah tahu. Jadi kita selaku pemerintah setempat tetap kita mengimbau, tetap melakukan itu. Dan alhamdulillah, walaupun yang namanya penyakit wabah tadi, walaupun di lingkungan kita terdampak penyakit DBD, ya otomatis pengaruh-pengaruh atau bakteri-bakteri mungkin dari jentik nyamuk mungkin masih ada tersisa mungkin. Mungkin belum maksimal atau bagaimana hasilnya itu kan. Dan karena musim hujan kini sepertinya harus ditingkatkan lagi tentunya Pak untuk kebersihan lingkungan sendiri. Nah, baik, kita akan jeda iklan terlebih dahulu pemirsa, tetap bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu.